Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh ya, silakan duduk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu, Wiro? Iya, Bapak mau berdiskusi dengan Bapak. Oh, diskusi, Iya. boleh. Terkait dengan Tentang apa ya? pembelajaran di kelas, Bapak. Pembelajaran. Kenapa dengan pembelajaran? Ada beberapa kendala yang saya temukan di kelas terkait Oh, anak-anak. kendala ya. Jadi selama ini Bu Irma itu ngajar sejarah ya? Iya, sejarah. Nah, kira-kira dari segi pembelajaran apa yang akan kita diskusikan? Terkait media pembelajaran, Bapak. Media pembelajaran sama minat anak di kelas. Minat anak, motivasi ya? Iya, motivasi. Ya, boleh. Bagaimana selama ini pembelajaran? Pembelajaran menjadi kendala kan sejarah itu banyak materi yang harus membaca. Nah, kendala dari anak itu kebanyakan malas untuk membaca. Iya, Jadi minat belajarnya itu jadi kurang motivasi. Jadi mau konsultasi terkait bagaimana cara memotivasi anak. Motivasi anak menjadi kurang karena literasi. Iya, literasi masih sama. Ya, memang literasi ya PR buat kita ya, buat guru, karena ya anak-anak itu perlu dimotivasi terutama buat literasi. Jadi kita akan mendiskusikan tentang apa yang menjadi permasalahan Bu Irma ya selama di kelas. Ya, selama di kelas, terutama masalah motivasi di dalam dari kegiatan pembelajaran yang Bu Irma laksanakan ya. Sasarannya nih, area pengembangan yang akan dikembangkan itu kompetensi apa yang akan dikembangkan dari anak-anak? Pengetahuan. Oh iya, pengetahuan ya. Pengetahuan. Selain pengetahuan, sikap. Karena ya, banyak kadang sikap ya anak dari pembelajaran. Iya. Pengetahuan, sikap ya. Ya mudah-mudahan bisa kira-kira akan lebih fokus kemana nih area pengembangannya? Pengennya ke pengetahuan sih Pak, biar ya anak lebih bukan hanya fokus ke pembelajaran tapi pengetahuan di luar pembelajaran lebih banyak. Itu makanya kadang literasi juga disambungkan sejarah dulu dengan sekarang yang terjadi, efeknya apa saja. Lewat literasi tadi ya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, yang Bu Irma nanti akan laksanakan, kira-kira indikator keberhasilannya apa? Indikator anak lebih paham materi. Dan anak lebih bisa motivasi. Jadi saat tahu pelajaran sejarah dia lebih ada minat lah, minat. Tidak kadang saat pembelajaran di kelas anak sudah jenuh atau apa. Nah, pengennya ada audiovisual ini membangkitkan kembali rasa ingin tahu anak. Termotivasi ya. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif ya, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, tadi indikator keberhasilan. Kalau kita melihat range ya, 0 sampai 100. Kira-kira saat ini Bu Irma ada di range berapa? Saya ngajar 70. Sudah puas? Belum. Berarti perlu ditingkatkan ya. Nah, untuk meningkatkan ya nilai Bu Irma ya tadi yang Bu Irma tetapkan tadi, strategi apa nih yang akan dilaksanakan nanti untuk di dalam pembelajaran? Yang pertama pasti tetap menyelipkan sejarah dengan memberikan materi terlebih dahulu. Jadi kasih stimulasi. Nah, kalau sudah anak-anak sudah mulai tertarik, baru kita menjurus ke audiovisual. Karena rata-rata anak-anak zaman sekarang ya Pak, kalau disuruh baca buku pasti sebelum dibaca udah keburu ngantuk. Tapi kalau udah ada penjelasan dari awal kita akan menonton, biasanya anak lebih termotivasi. Jadi pengen tetap materi diberikan dulu di awal, stimulasi awal dulu, pengenalan apa yang akan disampaikan, baru kita full nonton dulu. Kalau sudah nanti anak tarik kesimpulan apa yang kalian tonton dan apa yang kalian dapat. Strategi ya. Kira-kira ada rencana lain atau strategi lain? Paling itu sih Pak, game. Kayak teka-teki silang. Nah, kayaknya anak akan lebih suka ada game. Nanti anak cowok atau mengerjakan yang teka-teki silang mendatar, anak perempuan yang
ke bawah. Hmm. Jadi anak-anak dipaksa untuk mau aktif dulu. Hmm. Awalnya memang harus ada dipaksa, Hmm. tapi anak akan merasa nyaman dan Hmm. enjoy. Karena biasanya kalau misalkan hanya sebatas guru saja yang bercerita, anak mendengarkan, itu lebih cepat bosan. Iya. Tapi kalau teka-teki silang, mereka bisa saling komunikasi dengan temannya dan bisa mengakrabkan, biasanya seperti itu. Cukup menarik ya. Iya, teka-teki silang. Ya, cukup menarik. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, di rumah ya. selain audio visual ada teka-teki silang. Ya, cukup bagus rencana Bu Irma, strategi Bu Irma. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya di kelas dengan efektif. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Besok, pembelajaran besok kelas 11-2. Ya, besok mau ya. coba ya. Kalau audio visual dulu, nanti kalau sudah baru penutupnya, sebelum ditutup kita games teka-teki silang. Jadi nanti dilihat video yang mereka tonton, nanti akan ada pertanyaan di teka-teki silang. Jadi melihat sejauh mana anak-anak paham dengan apa yang mereka lihat. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Berhasil. Jadi kesimpulannya, Irma nanti akan mencoba ini ya, motivasi anak ya dengan cara pembelajaran ya. Mudah-mudahan media-media yang digunakan itu bisa efektif digunakan, kemudian nantinya ya bisa memotivasi siswa untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Boleh nanti saya lihat di pembelajaran Irma di kelas ya. Terima kasih Pak Irma ya. Nanti insya Allah kita ketemu besok ya. Iya, besok di kelas. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Cukup. Oh iya. Terima kasih Bu Irma. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum belajar kita berdoa. Tidak hadir. Iis, Kamal, Krisna, tidak hadir. Sebelum kita masuk materi, Ibu ingatkan dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat mengenai tentang apa? Kerajaan Islam di Nusantara. Ada yang bisa menyebutkan 2 kerajaan bercorak Islam di Nusantara? Samudra Pasai, apalagi? Kerajaan Demak. Nah, setelah kita masuk ke kerajaan, kita akan membahas perubahan Eropa yang berpengaruh terhadap Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita main dulu mindfulness dulu ya. Oke, silahkan kalian relax dulu. Relax, simpan dulu pensil dan pulpennya. Cari posisi paling nyaman duduknya. Silahkan kalian pejamkan mata. Pejamkan mata dengan relax. Pejamkan mata, kokoh. Relax. Tarik nafas pelan-pelan.
Relax Bu. Relax. Apa pilihannya? Santai. Bisa galau merana. Ada yang happy, merasa happy? Tidak. Ada. Happy. Oke. Ada yang sedih mungkin? Ada. Ada. Lexi sedih? Oh. Galau. Dia tuh sedih. 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 Rebahan. Hah? Rebahan. Bertahan tanpa kepastian. Aduh. Teman kalian ada yang galau, ada yang bisa mencari solusi? Saya Bu. Iya. Fitri. Tetap galau dan jangan putus asa. Yang lain, ada yang bisa memberi masukan kepada Rexi? Rexi sedang galau. Galau bersama Rexi. Gratis. Ibu sudah menyiapkan video sebelum kita masuk. Nanti kalian akan diberikan waktu untuk menyimak dulu video. Kalau sudah, nanti ibu akan jelaskan materi apa yang akan kita bahas. Siap Bu. Setelah kalian menonton video, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, silakan Musli. Kenapa Konstantinopel lebih penting terhadap bangsa Eropa? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebelum ibu menjawab, ada yang mau menjawab teman-temannya? Izin menjawab Bu, Oke, Didit silakan. karena Konstantinopel merupakan jantungnya negara-negara di Eropa Bu, jadi Oke. sangat penting bagi kehidupan negara di Eropa. Betul, karena Konstantinopel itu jantungnya, di mana pusat ekonomi itu ada di sana, yang mengharuskan apa bangsa Eropa menjelajahi samudra, karena pada saat itu Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani. Bagus pertanyaannya, dan Rusli dan Didit mendapatkan nilai. Kita pembagian kelompok seperti minggu lalu, Ibu sudah menyiapkan LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian duduk per kelompok dan nanti akan ada perwakilan kelompok untuk ke depan membahas presentasi hasil dari diskusi kalian. Silakan mulai duduk per kelompok untuk diskusi. Silakan kalian mencari referensi di buku paket atau bisa di internet dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti perwakilan silakan presentasi ke depan. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Hasil dari kelompok saya, bangsa Eropa melakukan pelayaran samudera diakibatkan oleh Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani yang menyebabkan bangsa Eropa mencari dunia baru dan mencari sumber empati. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan perwakilannya ke depan. Hasil dari kelompok 2, bangsa Eropa melakukan pelayaran samudera mengakibatkan Konstantinopel. Awal mula kedatangan bangsa Eropa hanya untuk memberi rempah-rempah, lalu muncul keinginan menguasai Nusantara dengan membawa 3G yaitu God, Gospel, Glory. Terima kasih. Hasil dari materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas, tapi kembali lagi ke kesepakatan kelompok kalian akan membuat apa? Kalau kelompok 1, Kelompok 1 akan membuat oke, makalah. Kalau kelompok 2, Membuat video kreatif. membuat video kreatif. Kalau kelompok 3, membuat clipping dan kelompok 4, membuat PowerPoint. Tugas silakan dikerjakan, ada waktu 1 minggu dan minggu depan dikumpulkan. Ya Bu. Ya, Bu. Sebelum ditutup, Ibu akan mengadakan kuis. Dan yang bisa menjawab silakan acukan tangan untuk penambahan nilai. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 alasan kenapa
banyaknya korupsi besar-besaran, yang kedua banyaknya pegawai Belanda yang belum dibayar, yang ketiga terjadi adu di dalam organisasi tersebut. Pertanyaan kedua, Belanda mengadakan atau mendirikan sekolah. Ada yang tahu apa namanya? Oke, Helen. Politik etnis sebagai ajang balas budi bangsa Belanda terhadap Indonesia. Tepuk tangan. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang mau menyimpulkan hasil dari materi hari ini? Saya Bu, Ya, silakan Didin. jadi setelah mempelajari materi hari ini, kita tahu bahwa awal mulanya Belanda datang ke Indonesia itu bukan untuk menjajah, tetapi untuk mencari rempah-rempah sebagai perbekalan di negaranya itu sendiri. Tetapi setelah melihat banyaknya rempah-rempah di Indonesia, Belanda berkeinginan untuk menjajah Indonesia. Ibu tambahkan, dari Konstantinopel jatuh itu sangat berpengaruh terhadap seluruh dunia, bukan hanya Nusantara yang dijajah, tapi beberapa wilayah yang lain. Disebabkan oleh apa? Jantungnya Eropa jatuh ke tangan Turki Utsmani, di mana syariah Islam itu didirikan dan Eropa terpaksa mencari dunia baru, dan salah satunya yang dicari itu Nusantara dan juga India. Disebabkan dua negara ini yang penghasil rempah-rempah paling banyak. Ibu cukupkan materi hari ini. Semoga insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bel? Baik Pak. Baik. Bagaimana kemarin setelah pembelajaran? Ya, setelah pembelajaran ternyata banyak peningkatan dari motivasi anak sama minat dari anak-anak buat menyimak sejarah. Kemarin kalau tidak salah Bu Irma sempat mengkhawatirkan ya yang menjadi kendala di siswa itu adalah mengenai motivasi ya, motivasi terus itu akibat dari literasi anak-anak yang kurang ya. Dan selama pembelajaran apa yang Bu Irma lakukan? Yang pertama pasti pengenalan dulu mengenai materi apa yang akan kita bahaskan anak. Jadi ada minat anak dulu untuk bisa menyimak. Setelah itu kita mulai masuk ke video penjelasan apa yang akan disampaikan terhadap anak. Kalau sudah dibagi kelompok, lalu dikasih materi teka-teki silang. Jadi hasil dari apa yang mereka lihat dan mereka tonton. Mereka nyaman, Malah lebih aktif dari hal teka-teki ya. Setelah dibagi kelompok, anak-anak lebih aktif selama pembelajaran. Strategi Bu Irma ya cukup tepat juga ya, alhamdulillah ya. Kemarin saya sempat masuk ya ke kelas Bu Irma, ada beberapa catatan nih ya yang pernah observasi kemarin. Alhamdulillah Bu Irma kemarin sudah melaksanakan pembelajaran yang cukup nyaman ya, dan efektif karena ya sudah direncanakan ya lewat FPP, kemudian penggunaan media belajar, terus juga kemarin fokus ke ini ya ke pengembangan pengetahuan ya pengetahuan siswa. Kemudian saya juga kemarin melihat itu adanya penerapan budaya positif ya, budaya positif, berdoa terlebih dahulu ya. Terus saya tertarik itu Bu Irma kemarin menyiapkan persiapan belajar dengan mindfulness ya, dengan teknik stop itu. Nah, di sana memang ya sudah menyiapkan anak-anak untuk belajar ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya apalagi apa nih? Yang pertama pasti upgrade diri sendiri dulu Pak. Sebelum ke anak-anak, saya ingin bisa mematangkan dulu materi. Jadi saya bisa mengupdate diri saya, mudah-mudahan anak-anak yang saya ajar itu bisa mengupdate diri juga. Karena kemarin
dengan Bapak, saya merasa masih 70% yang pembelajarannya di kelas. Saya ingin mengupdate lebih lagi kalau sampai 80 atau 90%. Nah, kemarin sudah pembelajaran, memang kira-kira nih yang setelah dilaksanakan strategi yang kemarin. Kalau Miro kemarin nilai 5 dan nilai 70 ya. Kalau saat ini Saat ini saya berada di 82%. alhamdulillah ya ada peningkatan. Peningkatan karena dari teka-teki silang di akhir setelah pembelajaran, saya lihat hasil anak itu kebanyakan nilainya 90, 95, berarti hampir mencapai sempurna. Berarti anak diterapkan media pembelajaran seperti ini, mereka lebih suka, lebih tertarik. Iya, iya, iya. Ada pengemasan pembelajaran yang kreatif Ya. Ya, saya ucapkan selamat Bima ya. Ya, Mudah-mudahan ya kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Bima sudah berkomitmen ingin ya mengembangkan diri ya. Mudah-mudahan sekarang nanti bisa menyediakan fasilitas pendukung terutama ya untuk pengembangan guru. Ya. Sekali lagi selamat Bima ya. Ya, terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Ya.